Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Utehnoid. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat PCB menggunakan mesin CNC. Ini adalah mesin CNC made in China yang harganya lumayan miring, dan mesin CNC ini biasanya digunakan untuk engraving atau pengukiran, biasanya untuk mengukir kayu atau metal, bisa juga untuk cutting. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses pembuatan, mulai dari pembuatan file G-code-nya supaya bisa diproses oleh mesin. Oke, sekarang kita ke bagian pemrosesan convert dari PCB GRBL ke G-code-nya. Oke, ini adalah gambar layout PCB yang sudah saya buat menggunakan EasyED. Kemudian saya simpan ke Gerber file. Setelah itu nanti kita olah menjadi G-code menggunakan Flatcam. Sini saya menggunakan Flatcam versi 8 sekian. Oke, di sini untuk jalur saya menggunakan minimal 1 mili supaya tidak terlalu tipis nanti. Kemudian untuk lubang, karena saya memiliki minimal 0,8 untuk mata bornya, di sini paling tidak minimal untuk lubangnya 0,8. Dan untuk cutting, saya nanti akan menggunakan mata cutting dengan diameter 1 mili. Nah, di sini untuk pengeboran yang bulat seperti ini beda dengan pengeboran yang oval seperti ini. Jadi mata cutting yang digunakan adalah mata cutting potong, dan ini mata drill biasa, bor biasa. Oke, di sini flat camnya. Sekarang kita langsung open Gerber filenya. Oke, ini karena ini adalah bagian bawah, maka kita harus mirror dulu. Sini saya mirror Y box. Oke, kita balik. Kalau sudah, dan ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa istilah. Tool diameter, di sini maksudnya mata bit yang digunakan, diameternya berapa. Kemudian nanti di sini untuk mengenerate-nya menjadi G-code. Sini kita atur dulu mata bit yang saya gunakan untuk pengukiran 0,1 mili, kemudian full geo, dan di sini cut Z itu maksudnya kedalaman mata bitnya berapa. Sini saya menggunakan 0,05. kemudian travel Z ini maksudnya adalah jarak dari permukaan PCB ke mata bornya atau mata bitnya, bit cutting atau engravingnya, itu jaraknya setelah diangkat dari permukaan PCB. Kemudian bitrate XY dan Z ini kecepatan pergerakan dari sumbu XY, dan sumbu Z nya ini kecepatan stepper motornya. Kemudian spindle, kecepatan spindle-nya adalah kecepatan putaran dari motor yang memutar mata bornya. Kalau sudah, kita tinggal generate, kemudian save filenya. Saya save dengan nama jalur di sini, kita replace. Nah, sekarang bagian drill, sini file drillnya .drl, kita balik juga to side PCB, kemudian kita mirror. Sudah, kembali lagi ke sini bagian Exlon. Nah, di sini ada beberapa ukuran dari lubang komponen, mulai dari minimal 0,8 sampai 2,5. 2,5 ini yang oval. Oke, sekarang kita cut Z-nya, kita ukur sesuai dengan ketebalan PCB. Ketebalan PCB adalah 1,7 mili. Maka untuk melakukan pengeboran supaya dia tembus, maka kita lebihkan. Jadi kedalamannya -2.
Ini travel Z nya saya angkat 1 mili aja, jangan terlalu tinggi. Kemudian spindle 5000. Ini tergantung kecepatan spindle dari mesin CNC. Kemudian ini untuk pengeboran yang lubangnya bulat di sini dengan mata bor 0,8 mili. Kemudian yang oval ini saya menggunakan 1 mili karena saya punya minimal 1 mili untuk ini mata bor biasa dan ini mata bor cutting. Kemudian saya proses dulu yang bagian bor biasa. Oke, kalau sudah ini kedalamannya 2, kita setting lagi, generate, kemudian save CNC, ini drill. Oke, kemudian yang bagian yang oval kita buka lagi, yang drill tadi kita centang yang bagian oval ini, yang merah, yang coklat ini, kedalaman -2, travel Z1 5000, ya, kita select dan mill slot geo. Oke, kita atur lagi kedalaman. Nah, untuk yang oval ini kita menggunakan multi depth ini supaya tidak sekali masuk langsung cutting semua bahan, tidak, tapi kita akan cutting sedikit demi sedikit. Nah, setiap kali satu kali cutting itu kedalamannya 0,5 supaya mata cuttingnya tidak cepat patah karena ukurannya 1 mili, tidak tebal, jadi gampang patah. Kalau begitu juga dengan kecepatannya harus kita sesuaikan. Untuk cutting itu biasanya lebih lambat daripada pengeboran. Oke, kita generate seperti ini bentuknya, kita save dengan nama slot. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke bagian cutting outline-nya. Cutting outline ini pinggiran dari PCB-nya. Kita atur diameter, saya menggunakan 1 mili. Cut out tool, diameter 1 mili. Gap size-nya ini nanti ada sisa bahan supaya tidak langsung terpotong semuanya. Oke. Nah, ini terlalu dekat dengan jalur. Yang merah ini tandanya yang bagian di cuttingnya. Karena terlalu dekat dengan jalur, nanti kita akan pisahkan saja bagian belakangnya. Nanti belakangan kita setting untuk cuttingnya. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan kontrol di bagian mesinnya. Di sini dikonekkan dulu ke mesinnya. Kemudian jangan lupa melakukan auto leveling PCB nya karena permukaannya biasanya tidak rata semuanya. Supaya rata semuanya, maka kita harus melakukan leveling dengan cara sini. Kalau sudah aktif, kita harus memasang probe Z probe nya di sini. Kemudian kalau sudah menyentuh ujung mata bor, menyentuh bagian permukaan PCB, maka langsung kita 0Z, kita atur posisi di atas ini ya, di atas permukaan PCB nya. Kemudian di posisi awal bagian sumbu X dan sumbu Y nya ini kita kalibrasi.
Kemudian kita open dulu, kita open bagian jalur. Pertama kali kita buat jalur, kemudian untuk levelingnya di sini kita setting, saya menggunakan 80 80 6 6 minus 1 1, kemudian auto, ini sesuai dengan besar dari area PCB yang akan kita buat. Setelah itu baru kita nyalakan probe. Jadi kalau sudah, baru nanti di sini kita simpan. Kalau sudah, nanti ini bisa kita centang. Oke, karena saya sudah melakukan bed leveling, maka selanjutnya langsung kita klik send untuk memulai dari pembuatan jalurnya menggunakan mesin.